Hi everyone, welcome to my channel. Hari ini kita mau ngajakin kalian semua jalan-jalan virtual ke Bandung. Di video kali ini ada dua timeline waktu yang berbeda. First trip kita pergi di akhir tahun 2024, second trip kita pergi di pertengahan 2025. Makanya langsung jadi satu video, jadi mohon maaf ya agak kepanjangan. Let's go! Kita sampai di Bandung pagi menjelang siang. Dan cuacanya gerimis mengundang ya. Kita langsung meluncur ke Dimsum 9 Naga buat lunch yang terletak di Paschal Hyper Square. By the way, resto ini non halal ya. Kalau kalian mau ke versi halalnya, boleh ke Dimsum 9 Ayam. Kalau bisa hindari jam makan siang, soalnya rame banget. Ini kita ngantri 1 jam. Dan ini adalah makanan yang kita pesen. Ada nasi campur, ini juga enak banget. Porsinya juga banyak, bisa buat sharing. Ini si bungsu suka banget sama nasi campurnya. Dan kita juga ada pesan dimsum ya. Ada hakau. Ini cicongfan tapi udah habis. Maaf ya, lupa direkam sebelum makan. Dan ini si Dede lagi makan bakpao telur asin. Enak banget katanya. Dari Dimsum 9 Naga kita ke seberangnya ada Mall Paschal 23. Mall ini terdiri dari 3 lantai dan cukup lengkap. Tenan-tenannya juga cukup terkenal. Di sebelah kiri itu ada Moisture Spoon dan di sebelah kanannya itu juga ada Okinawa Sushi. Nah, ini bentukan dalam mallnya. Dan karena kita perginya di bulan Desember, tentu saja hiasan dan dekorasi mallnya bertemakan Natal ya. Karena waktu yang terbatas, jadi kita cuman foto-foto aja ya di mall ini. Dan ini adalah bagian atas dari mallnya. Cantik ya. Dari mall kita jalan sedikit menuju toko Liza. Terkenal dengan roti sisirnya yang punya banyak varian. Di bagian kiri varian rasa asin seperti rasa lemper ayam, sapi asap keju, dan di bagian kanan varian manisnya. Ada jasuke, strawberry peanut butter, coklat, keju, tiramisu, dan rasa lainnya. Dan karena kita ada rencana untuk check-in di villa, kita beli beberapa varian rasa manis dan juga asin buat nanti camilan di villa. Toko Liza juga menyediakan beberapa varian kue kering. Cuman kita nggak nyoba ya untuk kue keringnya. Tapi dari looknya sih enak. Keripik-keripikan juga mereka ada. Mereka juga menyediakan hampers Natal di sini. Dari Paschal kita melipir ke Jalan Braga. Kayaknya nggak lengkap ya kalau kita ke Bandung belum ke Jalan Braga. Ini adalah jalan tembusan dari gedung parkir City Walk Braga. Di halaman Braga City Walk ada banyak tenan-tenan UMKM yang menjual aneka jajanan. Lihat deh, di sebelah kiri ada yang jual rujak mangga. Mangganya gemoy-gemoy dan menggoda banget ya. Shilin juga ternyata buka stand ya di sini. Dan di sini ada juga cumi bakar. Ada corn dog, rissoles, dan lainnya. Ini semuanya jajanannya sangat amat menggoda ya. Cuman sayang perutnya masih kenyang. Mungkin next kita kesini lagi dan cobain. Keluar dari Braga City Walk, kita ambil kanan menyusuri Jalan Braga. Setahu aku kalau untuk weekend Jalan Braga itu sudah Car Free Day ya. Tapi hari Sabtu ini masih banyak motor dan mobil yang lewat. Adanya kendaraan bermotor sebetulnya mengurangi kenyamanan pejalan kaki ya. Padahal peraturan Car Free Day untuk weekend sebetulnya sangat tepat. Namun berubah lagi ya. Mudah-mudahan di kedepannya diperlakukan lagi ya aturan Car Free Day ini. Setuju banget loh. Oke, kita lanjut lagi menyusuri Jalan Braga. Kita melewati es krim kantina yang terkenal. Lumayan juga loh antriannya. Di sebelah kantina ada bakmi Yamin Chokin dan toko kue leker yang legend. Selain leker, ada juga beberapa toko kue atau kafe yang sudah legend di Braga. Berdiri sejak tahun 1900-an. Seperti Sumber Hidangan, Cannery Bakery, dan juga Warung Kopi Purnama. Boleh ya nanti mampir-mampir ke sana kalau kalian ada berkunjung ke Bandung. Kita mampir ke toko yang jual pernak-pernik, ada snack-snack. Nah, ini kesukaan anak-anak banget deh. Dan ini nama tokonya kalau nggak salah One Store ya. Mirip-mirip Miniso gitu deh. Ada gantungan kunci juga dan untuk harga sih lumayan ramah di kantong ya di toko ini. Ketemu lagi sama Dede yang lagi asik milih-milih.
Keluar toko, kita belok kiri dan lanjut menyusuri Jalan Braga. Di sepanjang Jalan Braga juga banyak loh yang jual lukisan. Kalau kalian pencinta seni, boleh mampir ke Museum Art di Jalan Braga nomor 47, namanya Grey Art Gallery. Dari sisi kiri Jalan Braga, kita nyebrang ke arah sisi kanan Jalan Braga. Nah, ini kita mau mampir ke Mumuso. Sebelum masuk Mumuso, kita jadi salfok sebentar gara-gara ada bandros merah lewat. Sebenarnya pengen juga sih nyobain naik bandros, tapi kayaknya nggak kecukupan waktu ya. Maybe next time. Gara-gara bandros lewat, akhirnya kita jadi berubah pikiran masuk tiramisu dulu sebelum ke Mumuso ya. Karena udah capek jalan, jadi kita nge-dessert dulu ya. Kalau nggak salah, hanya tiramisu cabang Braga yang menyajikan tiramisu dengan es krim kopi. Makanya kita ke cabang ini buat nyobain. Makan tiramisu dengan es krim kopi memang the best deh. Ada topping crumble coklat juga loh. Akhirnya kita lanjut lagi ke Mumuso yang sempat tertunda tadi ngeliatin perintilan-perintilan. Isi tokonya ya nggak jauh beda sama Miniso dan One Store yang sebelumnya tadi kita kunjungin. Cuman kalau di sini kayaknya harganya juga oke ya, sangat bersahabat di kantong. Ada jual mainan anak, tas, sendal, dan juga backpack. Nah, si kakak tuh paling seneng kalau ke toko beginian. Emaknya juga suka sih. Mumuso Braga sebenarnya ada 2 lantai, cuman kita pada nggak ada yang ke atas sih. Soalnya udah agak capek ya. Kayaknya di atas juga samalah perintilan-perintilan. Dari Mumuso kita memutuskan untuk balik lagi ke Braga City Walk karena waktunya udah lumayan mepet ya. Kalau kalian punya waktu, boleh seharian main di Jalan Braga ini, soalnya banyak banget yang bisa dilihat. Sebelum menuju villa, kita mampir sebentar ke Imah Babaturan buat beli makanan malam nanti di villa. Sempet viral ya, jadi penasaran buat nyobain. Warung makannya homey, dekornya clean dan simple tapi estetik. Ada booth biru sebelah kiri itu untuk tempat pesan sekaligus dapur buat menggoreng. Ini area diningnya, non-smoking untuk di dalam dan smoking untuk di luar. Beres urusan dinner, kita OTW ke villa, dan ini adalah perjalanan kita menuju villa. Kita nginepnya di Villa J di Jalan Buniwangi nomor 168 Lembang, Bandung Barat. Jalanan menuju villa penuh tanjakan yang lumayan curam. Prio di depan sampai berhenti sebentar, mungkin kurang kuat nanjak kali ya, tapi akhirnya naik juga, yeay. Makin dekat dengan villanya, makin kecil juga jalannya. Cuacanya juga tiba-tiba hujan. Mungkin karena posisi Villa J ada di atas bukit. Jalanannya juga tambah curam dan ditambah licin gara-gara hujan. Ini kita sempet sebenarnya nyasar ya, tapi ini sudah mulai tambah deket sama Villa J-nya. Kalau jalanannya tambah naik, nah itu tandanya sudah dekat sama villanya. Sebenarnya perjalanannya lumayan seru, hanya jika kalian pengen cobain Villa J, pastikan kendaraannya kuat nanjak ya. Akhirnya kita sampai di depan pintu masuk Villa J. Ada security yang standby, jadi untuk keamanan terjaga ya. Setelah info ke security kita mau check-in, kirain langsung sampai. Ternyata harus melewati tanjakan yang super curam 1 kali lagi dong. Villa J sangat perhatian sama tamunya. Karena hujan, kita nggak perlu turun ke resepsionis, tapi langsung diantar ke unit villanya dan check-in di villa. Seneng banget deh, staffnya semua ramah dan atentif banget sama tamu. Kita pesen villa tipe Konya 2 yang cukup untuk 5-6 orang, dan ini tempat parkirnya ada persis di depan villanya. Selesai proses check-in, langit sudah gelap, jadi kita review pemandangannya besok ya. Dari pintu balkon di sisi kiri ada dapur dan dining area. Di tengah ada tangga yang menuju ke lantai bawah, dan di sisi kiri area living room. Pencahayaan di malam hari cukup oke, cenderung syahdu romantis gitu sih. Yuk kita lanjut turun, menyusuri tangga melingkar ini. Dari tangga ke arah kiri ada 1 kamar tidur, lengkap dengan AC-nya, ada TV digital dan juga ranjang ukuran queen size. Dapat 4 bantal dan jendelanya full, lengkap dengan blind-nya juga. Ada nakas dan meja kecil buat naruh tas. Keluar kamar, kita menuju master bedroomnya. Nah ini yang sebelah kanan itu lemari baju ya. Untuk master bedroom ini nggak dilengkapi dengan TV.
Dan untuk ranjangnya juga queen size bed, ada 4 bantal, namun jendelanya lebih besar dan lebih banyak. Pintu lemarinya jaring-jaring jadi bisa kelihatan isi dalamnya. Yuk kita masuk ke dalam kamar mandinya. Di sebelah kanan itu langsung ketemu toilet, lengkap sama bidetnya ya. Toiletnya cukup bersih. Tempat cuci tangannya ada di tengah, lengkap dengan aromaterapinya. Dan di pojok kiri ada shower roomnya. Ini komplit ya, shower rain dan handle shower juga ada. Ini cerminnya, dan untuk handuk kita dapat 4 set ya. Ini hasil takeaway dari Mah Babaturan. Ada cumi cabai hijau, bala-bala, nasgor, dan tongseng sapi. Tapi maaf ya, lupa kerekam. Masakannya sedep, pokoknya rekomen banget deh. Dan good morning Lembang. Nah ini penampakan yang tadi malam nggak kerekam gara-gara super duper gelap, cuman kelihatan lampu-lampu. Nah ini penampakan yang diambil dari master bedroom, dari jendelanya. Bangun tidur ngeliatin view secakep ini, rasanya hati damai banget ya. Udah gitu hawanya juga sejuk, adem. Nah ini Dede udah bangun, good morning. Naik lagi ke atas, kita lihat villa di pagi hari ya. Begitu naik tangga, di sebelah kanannya ada meja kecil, isinya brosur-brosur tentang villa. Nah yang ini info kemungkinan adanya gangguan lalat karena lokasi dekat dengan ladang warga yang menggunakan pupuk kandang. Jadi lalatnya suka nyasar ke villa. Dan yang ini adalah flyer tentang tidak boleh digunakannya bath bomb pada jacuzzi ya. Sebentar lagi kita review jacuzzinya ya. Nah, jika kalian lapar, kalian bisa juga memesan di villa ini. Mereka menyediakan aneka menu yang harganya cukup ramah di kantong. Jadi kalau kalian lupa bawa bekal, nggak masalah, tinggal order aja langsung ke dapur mereka. Mereka close order itu jam 8 malam, jadi jangan pesan kemalaman ya. Menu mereka cukup bervariatif, dari aneka minuman, ada makanan lokal, dan juga ada makanan westernnya seperti spaghetti. Perangkap nyamuk dan lalat untuk kenyamanan tamu. Dan ini adalah TV yang ada di area living room. Yuk lanjut ke balkonnya. Di balkon ada kursi tempat untuk duduk santai sambil ngeliatin view pegunungannya. Nah lihat deh view-nya, bagus banget ya. Kanan bawah itu adalah penampakan jacuzzi tetangga sebelah kita ya. Makin ke kiri view-nya makin cakep banget. Dan ini untuk cuacanya hari ini lumayan mendung. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Nah kalau di zoom itu kelihatan ya rumah-rumah penduduk dan ada gunung yang diselimuti kabut. Cakep banget ya. Nah ini iseng-iseng ngezoom lagi, ternyata nemuin satu rumah. Kayaknya sih ini villa ya. Di sekitaran sini sepertinya banyak juga villa-villa selain Villa J. Nah ini dia penampakan jalan akses menuju Villa J. Jalannya agak kecil, jadi kalau ada 2 mobil papasan itu agak PR sih. Asiknya di sini, di setiap tipe villa disediakan private jacuzzi. Sebelum jacuzzi, kita mau olahraga jalan pagi dulu ya. Kita dapat info dari security kalau deket sini ada peternakan sapi, jadi kita putuskan untuk mampir ke sana. Halaman depan villa bisa cukup untuk parkiran 2 mobil. Nah ini kita tetanggaan sama tipe Villa J lainnya, namanya tipe Villa Saga. Size-nya lebih besar, terdapat 3 bedroom, bisa muat sampai 9 orang. Tipe villa di sini semuanya industrialis, minimalis tapi tetap estetik. Nah depan villa itu ladang penduduk yang karena menggunakan pupuk kandang bisa mengundang lalat di sekitaran villa. Dan perkenalkan oma cantik kita, selamat pagi. Ini omanya jalan bareng sama cucu-cucunya. Jarang banget bisa dapat kesempatan kayak gini olahraga bareng di pagi hari. Hamparan hijau, udara yang seger, bebas polusi. Ketemu bunga cantik juga di sini. Tapi nggak tahu nama bunganya apa. Nanti kalau ada yang tahu komen ya. Lanjut naik ke atas menuju peternakan. Jalanannya tambah menanjak, jadi berasa banget lagi hiking. Dan untungnya omanya masih kuat mendaki loh, hebat.
Akses ke peternakannya bukan jalan aspal, jadi ini masih tanah-tanah dan berhubung semalam hujan, ini jadinya becek banget ya. Ini kita percepat ya untuk perjalanannya. Dari villa menuju peternakan itu jaraknya kurang lebih 400 meter, jadi ya lumayan gempor lah. Setelah perjalanan yang cukup menantang, akhirnya kita sampai juga di peternakannya. Peternakan sapi ini dimiliki oleh seorang warga Australia yang sudah tinggal lama di Indonesia. Kurang lebih sudah 18 tahun yang pastinya sudah lancar berbahasa Indonesia. Beliau juga beristrikan orang Indonesia. Mulai usaha ini dari 2 sapi, sekarang jadi 25 sapi. Sapi di sini merupakan sapi perah, bukan sapi potong. Jadi beliau menjual susu dan olahan susu berupa yogurt ke beberapa kafe dan juga rumah sakit. Kita juga ada beli susu dan yogurtnya dan itu enak deh. Boleh mampir ke sini kalau kalian ada nginep di Villa J ya. Di perjalanan kembali ke villa banyak orang yang berolahraga. Mungkin rencana hiking sampai ke puncak bukit kali ya. Wah, semangat! Sampai di villa, Dede ngajakin spill dapurnya ya. Yuk kita lihat. Di sini disediakan microwave dan juga dispenser. Nah, waktu itu sempat dispensernya habis, tapi mereka gercep langsung diganti galonnya. Lanjut ada rice cooker juga. Dan ini untuk laci-lacinya. Seperti biasa, perintilan dapur seperti codet, ada pisau. Di laci keduanya juga ada panci-pancian dan penggorengan. Lumayan untuk masak yang simple-simple seperti mie atau goreng telur gitu. Untuk tabung gas disediakan yang size-nya 12 kilo. Thank you buat asisten kecil kita yang bantuin nutupin lemari gas ya. Next ada laci tempat penyimpanan gelas-gelas serta kopi dan teh dan juga gula. Untuk gelas kita dapat 2 gelas dan 4 cangkir, cuman pada udah kepake. Nah, untuk laci bawahnya adalah laci piring, cuman untuk piringnya ya udah kepake juga ya, jadi lagi masih dalam tahap dikeringin. Di samping dapur ada blind yang kalau kita buka bisa ngeliat tetangga kita. Dining area agak kecil ya, hanya bisa muat untuk 2-3 orang makan saja. Nah, bocah udah gak sabar nih mau jacuzzian. Duh, senengnya lihat oma dan cucu happy main air sambil jacuzzian. Puas berendam main air, kita siap-siap untuk breakfast. Ini kita dijemput dengan buggy car oleh staf villanya. Untuk lokasi breakfast sebetulnya tidak jauh, letaknya itu sama dengan lokasi resepsionis. Nah, ini pemandangan perjalanan selama kita menuju tempat breakfast. Begitu sampai, kita langsung menuruni tangga menuju lokasi breakfast. Untuk menunya, yang pertama ada lontong sayur. Nah, ini adalah mangkuk-mangkuk untuk ngambil kuahnya ya. Lalu ada juga tempe orek. Dan ini nasi uduknya, bersebelahan sama lontong. Kerupuk dan sambal juga ada, cuman kerupuknya udah habis ya. Next, ini ada nasi goreng dan nasi putih. Ini sayuran, ada kembang kol. Dan sebelahnya sosis sama kentang, tapi udah habis, kesiangan kali kita ya. Ya sudahlah. Untuk dessert mereka menyediakan bubur kacang hijau lengkap sama santannya. Ada toast bread juga dan selai. Untuk menu B aja sih untuk rasanya, lumayan lah untuk menyangin perut. Selesai breakfast, kita menuju Noah's Park. Nah, ini kita juga melewati Dago Dream Park ya. Itu pintu masuknya di sebelah kiri, cuman kita nggak masuk ya untuk Dago Dream Park. Takutnya nggak keburu waktunya. Nah, ini kita sudah sampai di Noah's Park. Hari ini hari Minggu jadi cukup rame. Ini adalah loket untuk membeli tiket permainannya dan metode bayarnya cashless ya. Di sini anak-anak hanya nyobain Luge Card aja. Dan ini adalah jalanan menuju ke Luge Card. Dan untuk permainan sebetulnya banyak, ada Flying Fox, Archery, dan ATV. Di sini enaknya untuk masuk nggak dikenakan biaya masuk, hanya membayar sesuai sama wahana yang kalian inginkan. Nah, ini adalah dokumentasi ketika anak-anak main Luge Card.
Wahana Luge Kart kayaknya kalau di tempat lain agak jarang ya, jadinya kita nyobain. Luge Kart hanya mengandalkan gravitasi bumi aja, jadi tugas anak-anak hanya untuk mengendalikan kecepatan dengan mengerem. Permainan ini cukup seru untuk umur dari 8 tahun sampai dewasa. Dan ini juga aman, karena di tengah-tengah lintasan nanti ada petugas untuk menjaga mereka. Jadi jangan khawatir ya. Setelah memastikan semua peserta secure, langsung meluncur. Nah, ini kita lihatnya dari POV-nya si Dede ya. Sebetulnya waktu nungguin mereka main Luge Kart, kita nungguin di area lobby bawah. Nah, sambil nunggu itu kita dengar suara orang teriak-teriak, agak deg-degan juga sih, takut mereka kenapa-napa. Tapi ternyata tuh lihat video dokumentasinya, seru banget ya mereka main. Jadi pengen nyobain juga. Oh iya, untuk harga tiket masuk Luge Kart ini dikenakan sebesar 60.000 per anak. Selama meluncur ke bawah, pemandangannya bagus ya, masuk ke Rainbow Tunnel segala. Ketiga anak-anaknya bener-bener have fun banget di sini. Kalian boleh cobain ya Noah Park yang ada di Lembang. Setelah puas main, kita menuju Rumah Kayu Taiwan buat lunch. Dalam perjalanan, kita melewati tanjakan SpongeBob yang terkenal curam dan sempit. Untungnya ada yang jagain agar mobil tertib ngantri naik dan turunnya. Nah, ini kita sudah dikasih tanda, artinya sudah aman untuk melewati tanjakan SpongeBob ini. Kalau posisi naik mungkin harus gaspol ya, tapi untungnya kita ini posisinya menurun dan ini lumayan terjal. Bagusnya cuaca lagi cerah, jadi untuk jalannya aman, nggak licin. Sebenarnya ketika melewati ini kita nggak ada yang sadar kalau ini tanjakan SpongeBob yang terkenal curam. Karena jalanan di sini rata-rata sempit, jadi banyak yang bantuin untuk mengatur jalan. Soalnya kalau nggak ada mereka ya PR juga ya kalau ketemu mobil papasan kayak gini. Maaf ya, begitu sampai di Rumah Kayu Taiwan lupa buat ngerekam suasana restonya karena perut udah pada keroncongan. Sempet fotoin cincau dan tahu kukusnya, itu enak, itu signature dishnya, menu Indonesian food semua dan semuanya enak. Kita rekomen banget kalau ke Lembang, kalian harus coba ya. Dari Rumah Kayu kita lanjut ke Bukit Stroberi. Nah, ini kita lagi seru-seruan naik odong-odong ke ladang stroberi yang satunya lagi. Soalnya yang di Bukit Stroberi itu stroberinya lagi agak kurang ya. Cuma pas lagi di sini sayang cuacanya kurang mendukung, gerimis-gerimis gitu. Nah, ini hasil panen kita, stroberinya. Seger-seger, gede-gede, gendut-gendut. Stroberinya enak banget, manis, wangi lagi. Pokoknya mantap banget. Boleh kalian coba ya, metik stroberi sendiri di Bukit Stroberi. Nah, kalau yang ini hasil petikannya Oma. Dia dapatnya banyak loh, satu keranjang gitu. Puas metik stroberi, kita balik lagi ke Villa Jai untuk istirahat. Hari ketiga kita check out dan ready to go home. Tapi sebelum kita balik ke Jakarta, kita mampir ke Cihapit dulu buat makan siang sekaligus beli oleh-oleh. Ini adalah jalan pintas untuk ke pasar Cihapit yang bisa diakses dari Cafe Drang Baker. Ketika masuk pasar banyak lapak yang udah tutup karena ya sudah siang ya, kita nyampe sana tuh pukul 10.30. Jadi emang lumayan siang banget sih kalau ukuran pasar. Tapi kalau untuk kulinernya masih banyak yang buka. Tempat pertama yang kita datangin Batagor Kahuripan. Ini kita take away aja dan batagornya enak banget. Boleh kalian coba, rekomen banget. Nextnya kita ke toko roti Bien. Dia jual roti-roti khas Prancis gitu kayak croissant atau Danish pastry. Nah, ini untuk harganya termasuk murah ya kalau ukuran roti Prancis. Rasanya juga enak. Lalu ada juga warung Bu Eha, mau nyobain tapi ternyata tutup, sayang banget ya. Nah, ini toko khusus jual cookies, namanya Florentine. Tapi kita nggak mampir, soalnya kita nggak gitu suka cookies ya. Sebetulnya masih banyak banget, ada makanan Vietnam seperti pho atau ramen. Tapi berhubung waktunya nggak gitu banyak lagi, jadi kita lanjut keluar untuk ke toko kopi Jawa. Di sini kita nyobain kopi Jawanya dan sambilan nunggu orderannya dibuat,
Ini kita lihat-lihat isi dalam tokonya, ada jual coffee bean. Tadinya dikira ini cookies, ternyata ini camilan untuk si anak anjing. Aduh, baru ngeliat ini ada tulisannya Anabul. Nah, terus itu pouchnya itu isi cashew nuts ya, atau kacang mede. Next ada chiller, disangkanya isinya jus, ternyata kombucha. Salah lagi. Dan di sebelahnya itu jual beras porang instan. Dan yang bentukannya pouch itu ternyata snack mie. Kalau yang lahirnya tahun 80-90-an pasti tahu ya, jajanan favorit anak mas. Nah, ini ada mainan jadul, pesawat rakit, ada balon sama bekel. Nah, ini bener-bener ya dagangan coffee shop yang satu ini anti mainstream banget, nggak ketebak gitu. Biasanya kan isinya kalau coffee shop cookies, cake, sama roti-rotian ya. Nongkrong di sini nggak bosen sih, liatin dagangannya juga udah seru-seru banget ya. Dan ini sitting areanya. Setelah kopinya jadi, kita mampir lunch di bakmi cokin. Pesennya 2 macam, yamin asin dan yamin manis. Ini salah satu makanan favoritnya Dedek di Bandung. Dua-duanya enak, kalau kalian pencinta mie, patut dicoba. Setelah perut kenyang, kita mampir ke Kartika Sari dulu sebelum perjalanan pulang. Kayaknya kalau untuk beli oleh-oleh di Kartika Sari udah mainstream banget ya. Ya sudahlah, mampirnya di sini aja. Berhubung keluarga juga suka sama pisang bolennya Kartika Sari, jadi kita mampir beli pisang bolen. Lalu kita juga ada beli keripik-keripikan dan beberapa camilan lainnya. Yang ini etalase khusus cake, ada lapis Surabaya, ada brownies, ada lapis legit. Ini keripik-keripikan dan juga seperti jajanan pasar, ada puding. Varian jajanan dan oleh-olehnya Kartika Sari ini lengkap banget ya. Jadi kita paling suka memang kalau beli oleh-oleh tuh di Kartika Sari. Segala bagelan, sus kering, sampai ke permen-permen juga ada. Para bocah kalau ke Kartika Sari paling demen bagian sini. Mereka bisa ngambil permen-permen, coklat, di mix padu-padankan gitu ya. Nah, ini sistemnya timbangan per on. Nah, ini si Koko lagi ngincer mau milih permen yang mana. Puas belanja, kita balik meluncur ke Jakarta, disambut sama hujan dong. Berhubung next school holiday-nya kita ke Bandung lagi, makanya untuk videonya aku langsung jadiin 2 part ya. Part 1 yang tadi, nah sekarang kita ke part 2 Bandung. Just let's go! Part 2 itu banyaknya di Bandung City dan langsung kita ke Bakmi Apin di hari pertama ketika sampai di Bandung. Kesini buat makan pagi. Ini suasana restonya belum begitu rame karena termasuk legend, jadi kita penasaran pengen cobain. Pesen yamin asin tapi menurut selera kita sih ternyata B aja sih ya. Kita lanjut hunting coklat di Breeze Chocolate Cafe. Ini yang bulat-bulat namanya coklat bonbon. Ini enak deh rasanya, tapi favorit kita dark coklat. Yang di bawah ada makaron dan coklat-coklat lainnya. Mereka juga ada jual coklat batangan dari 57%, 72%, sampai 100% juga ada loh. Kita ada beli coklat konvetur, coklat batang, dan juga coklat pave. Ada rasa dark coklat, matcha, milk coklat, coklat mint, dan red velvet. Kalau menurut selera kita sih yang juara itu coklat pave-nya ya, dan favoritnya itu selalu dark coklat, nggak kemanisan, enak banget. Kulineran lagi di Bakso Cuangki Serayu. Rame banget, kebetulan pas kesini tuh jam makan siang. Untung masih dapat tempat duduk ya. Baksonya enak dan recommended. Second trip kita nge-dessert di Bakes Lane. Burnt cheesecake with ice cream. Rasanya enak, cuman agak jauh ya kalau dari city center. Kita pesan original, matcha, dark chocolate, sama biscoff. Semuanya enak. Nyampe hotel, mobil kita langsung masuk lift. Keren ya, ini di Grand Tebu Hotel. Hotelnya sih asik, tapi kalau lagi rame tamu, PR banget parkirannya. Nah, ini kita lagi di lift menuju ke kamar. Kita dapat kamar di lantai 16 ya. Kita ambil yang tipe family loft untuk 5-6 orang. Nah, ini lagi langsung di mezzanine floor-nya. Di sini ada 1 queen bed dan 1 single bed, ada TV-nya juga. Smart TV yang bisa nonton Netflix, tapi untuk akunnya pakai akun masing-masing ya. Di lantai bawah ada ranjang ukurannya queen size juga. Ini muat untuk bertiga sih. Jendelanya juga full dari atas sampai bawah. Ada lampu-lampu kecil di tangga, jadi aman terlihat anak tangganya kalau malam.
Lantainya kayu berkesan warm dan cozy. Kamarnya juga bersih dan terang berkat jendela besarnya. Happy banget ada 2 guling. Ada meja kerja dan TV di atasnya. Lalu di sini dapat juga air minum dan teh kopi ya, standar lah. Disediakan hair dryer di kamar mandi lengkap dengan cermin kecilnya. Nah, ini untuk cermin riasnya, sebelahnya langsung ada showernya. Yang kurang itu cuman water heaternya. Nah, ini nunggu air panasnya lama banget, bisa sampai 15 menit. Kan sayang ya airnya terbuang sia-sia. Lainnya oke, amenities juga lengkap sampai dental kit pun dapat. Dinner di iga bakar si jangkung, tapi seperti biasa lupa untuk ngerekam. Jadi fotonya aja ya. Kita pesan tongseng, iga bakar, sop dan sate. Paginya turun ke lantai 6 buat breakfast di Cafe Mela Rosa. Breakfastnya enak, banyak varian. Pokoknya rekomen banget untuk hotel ini. Ini area rooftopnya ada cafe, kolam renang, gym, dan juga sauna. Kolam renangnya nggak gitu gede sih, tapi lumayan lah buat anak-anak main. Harga makanan juga oke, nggak terlalu nguras kantong. Ini ada buy one pizza, get one drink. Ada area playgroundnya juga. Ini sitting area untuk pengunjung cafe. Kita lanjut menuju gym. Sebelum sampai di ruang gym, ada toilet di sebelah kanan dan locker di sisi kirinya. Walau ruangannya nggak luas, namun alat di ruang gym lumayan lengkap. Ada treadmill, angkat beban, dan lainnya. Untuk ruang saunanya dipisah antara wanita dan pria. Setelah puas sauna, disediakan juga ruang untuk bilas. Hari ini kita jalan-jalan ke Dusun Bambu dan ini loket tiket masuknya. Dari sana kita antri naik shuttle untuk masuk ke area permainan Dusun Bambu. Kalau kalian mau main ke Dusun Bambu, disarankan datangnya pagi ya. Selain takut jalan ke Lembangnya macet, di sini juga akan antri panjang dan mengular. Untuk shuttle-nya berkapasitas kurang lebih 12 orang. Selain naik shuttle, sebetulnya area Dusun Bambu juga bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Tapi tetap enakan naik shuttle lah ya, tinggal nikmati perjalanan sampai deh di Dusun Bambu. Walaupun masih pagi, tapi untuk pengunjungnya udah lumayan cukup rame ya. Nah, begitu sampai kita langsung pada beser, jadi nyari toilet dulu. Untuk toiletnya, sekalinya naik tangga, belok ke arah kanan. Nah, di ujung nanti kita ketemu toiletnya. Dari toilet kita naik ke atas, ada pusat dagangan UMKM. Nah, isinya macem-macem. Ada souvenir, makanan oleh-oleh khas Bandung seperti basreng, kacang-kacangan, keripik-keripik, dan lain-lainnya. Selain makanan, kalian juga bisa milih-milih baju batik yang ada di sini. Ada juga kerajinan tangan berupa gelang, kalung, dan lainnya. Keluar dari pusat oleh-oleh, kita bisa menemukan aneka kuliner dari makanan ringan sampai ke makanan yang berat kayak nasi-nasian. Jadi kalian nggak akan kelaparan deh di sini. Selain food court, Dusun Bambu sendiri punya 4 restoran dengan konsep yang berbeda-beda. Ada restoran Burangrang dengan menu Asia Westernnya, Purbasari dengan menu masakan Sunda dan seafood, ada juga Lembur Urang dengan makanan khas Balinya, dan terakhir itu nama restorannya Lutung Kasarung dengan menu khas Sundanya. Tinggal pilih sesuai selera kalian ya. Dusun Bambu menyediakan welcome drink. Nah, ini kita lagi antri welcome drinknya. Tinggal pilih mau hot Milo, lemon tea, atau ice cream. Dari area food court kita jalan menuju wahana permainan yang ada di Dusun Bambu. Nah, ini ada Vespa mini untuk anak-anak kecil. Setiap permainan berbayar lagi ya. Kalian tinggal pilih permainan yang kalian suka seperti Path of Water, Playground, Rainbow Slide, Bumper Boat, Shooting Target, sampai ATV juga ada. Nah, kalau untuk anak-anak, mereka memilih untuk bermain water coaster. Sebelum main harus pakai raincoat biar nggak basah. Nah, ini anak-anak lagi meluncur turun, seru banget. Sebelum pulang, jangan lupa mengabadikan memori ya. Dari Dusun Bambu, kita ke Kampung Daun untuk lunch. Menyajikan makanan khas Sunda yang enak rasanya. Kita pesan nasi liwet, ada ayam goreng, ikan, tahu, tempe, sop iga, semuanya enak. Dekornya sangat detail ya, sampai jalanannya ada print dedaunan segala. Kita makan di saungnya, cuman seperti biasa lupa kerekam. Mohon maaf ya. Mungkin lihat fotonya aja ya pas lagi nungguin makanannya datang. Untuk hiburan, Kampung Daun menyajikan pertunjukan wayang Sunda Cepot untuk melestarikan budaya Jawa Barat. Siapa yang gila yang rugi beneran?
Sebelum balik hotel, kita sempatkan mampir ke Vilo Gelato untuk menikmati es krimnya. Lokasinya terletak di daerah Ciumbeluit. Es krim di sini premium, menggunakan bahan alami tanpa pengawet dan perasa buatan. Ini bukan di endorse ya. Selain menikmati es krimnya, kita juga ingin sekaligus menikmati suasana sejuk yang ada di kebun Vilo Gelato. Di sini harga per cupnya kisaran 30 sampai 50 ribuan ya, tergantung flavor yang kalian pilih. Kita pesan yang rasa musangking, itu termasuk premium seriesnya. Yang ini rasa strawberry dan yang ini rasa mango. Semua es krimnya enak, berasa premiumnya. Kebun di Vilo tuh sangat kebunnya kids friendly, ada rumah pohon, ayunan, dan perosotan. Dan ini menjadi akhir manis dari perjalanan kita ke Bandung. Untuk hari ketiganya nggak di-record soalnya sama aja kita ke pasar Cihapit, cari oleh-oleh, balik pulang ke Jakarta. Thank you buat semua yang sudah nonton sampai habis. Kalau suka boleh di like, subscribe, komen ya. See you in the next adventures. Bye.